Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Dirjen berhalangan hadir. Sebenarnya dia ingin sekali hadir di tengah-tengah kita seperti yang tadi Pak Ketum sampaikan, karena dia ada kegiatan di Universitas Udayana di Bali terkait dengan kegiatan seminar internasional, sehingga beliau memandatkan ke saya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka. Kepada yang kami muliakan, Ide Pandita Kumari Rahayu Ide, kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Bapak Wisnu, yang kami hormati Ketua Umum ICHI Bapak Nyaman, serta jajaran dari DPP Pusat juga dari Dewan Pimpinan Regional seluruhnya hadir. Yang kami hormati, yang menjadi sambutan kami, para tokoh, para ide pengurus kami, Bapak Jerwaci, hadir juga Bapak Putu Sastra, saran Bapak Jadi Subajaya ini, para tokoh kita yang luar biasa yang berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk nanti bisa sharing, dan tentunya sangat kita harapkan wejangan-wejangan nasihat dari yang beliau sampaikan. Dan juga yang kami hormati telah hadir salah satu narasumber kita, Bapak Wayan Mardi Kusuma, hadir Bapak. Kemudian tuan rumah kita itu Bapak Nyaman Salia, terima kasih Pak Nyaman telah berkenan menjadi tuan rumah di sini. Dan para pimpinan lembaga keagamaan di sini ada dari Perada KMHDI, tentunya ada dari kita, dari BHI, dari Ketut, dan juga para pimpinan lembaga keagamaan yang lain, dan juga para ketua Binro dan jajaran. Terima kasih. Ada dari Pertamina, Bea Cukai, ada dari Pak Subawang, dari Indopower, hampir semua Pak, tetap kita yang luar biasa niki. Juga adik-adik kita dari Staf Dharma Nusantara. Coba boleh angkat tangan, mana adik-adik kita dari Staf Dharma Nusantara? Wah, luar biasa ya. Nanti kita bisa mendengarkan baik-baik apa yang dari para ide penginsir, para tokoh, para senior kita sampaikan, agar bisa menjadi bekal yang seperti tadi Pak Ketum sampaikan. Serta juga para jajaran panitia yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk panitia beberapa hari untuk mempersiapkan acara ini. Izinkan kami awali dengan panganjali. Om Swastiastu. Duduk santai di waktu petang, taman indah airnya memancar. Kepada hadirin yang datang, semoga rezekinya makin lancar. Kalau rezeki itu kan bisa sehat, termasuk bisa berkelimpahan bahagia, seperti yang saya dapat ilmunya wejangan dari Pak Ketum ICI, Bapak Nyaman, agar kita selalu mengharapkan berkelimpahan bahagia. Jadi apapun yang kita kerjakan pokoknya bahagia. Selanjutnya terkait dengan kegiatan ini, mungkin kami dapat sampaikan seperti yang diamanahkan dan disampaikan oleh pimpinan kami, bahwa salah satu program Kementerian Agama adalah penguatan literasi. Dan pada kali ini kegiatannya dikemas dalam bentuk simekrame. Dan kami selama bertugas di Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, simekrame itu menjadi bagian penting
dalam program Kementerian Agama. Kenapa? Jadi kita tidak hanya sekedar kumpul, tapi kita bisa saling sharing, brainstorming, dan juga bisa mengikatkan tali kekeluargaan. Dan tentunya kita bisa menyambung satu frekuensikan apa yang menjadi harapan kita bersama. Karena dengan berbagai pihak, dengan berbagai lembaga yang ada, kalau kita tidak menyatukan frekuensi seperti di DKI Jakarta, kita ada sebutan namanya tripartit, Parisade, Bajar dengan Bimas. Jadi kalau tidak satu frekuensi, tentu pembinaan apapun tidak akan dapat berjalan dengan baik. Dan harapannya melalui Simekrame ini kita bisa menyatukan visi misi kita. Kalau doa dalam pertemuan kan Om Sam Gaca Duam, Sam Buana Duam, Sambo Manam Cijanatan, Dewa Bagam Diangkat Kowe, Sam Jenana Upasakti. Jadi harapannya kita berkumpul, berbicara satu sama lain, menyatukan tujuan visi misi kita. Nah, itu bagi saya maknanya mendalam. Jadi kita tidak sekedar bertemu, tetapi kita di sini juga dalam rangka menyatukan visi misi kita, sehingga harapannya umat itu dapat tetap solid, dapat tetap berukun harmonis. Kita yang sudah kecil, kita harus bisa menjadi kuat. Kita bisa melihat gambaran bangsa lain. Kita sudah tahu, saya tidak akan menyebut bangsa mana yang jumlahnya sedikit tapi kuat, tetapi mereka solid. Nah, kita setidaknya bisa mencontoh positif dari bangsa yang kita sebut. Selain itu, terkait dengan program kementerian adalah penguatan literasi. Dan kita mungkin sadari bersama juga, umat Hindu masih lemah di literasi. Ya, kalau kita lihat tantangan sekarang itu, teknologi itu kan semakin maju. Arus informasi begitu cepat. Kadang-kadang masyarakat itu tidak memfilter, hanya melihat judul yang agak provokatif, jarinya sudah langsung share. Sehingga dituntut untuk bagaimana kita bisa kuat dalam literasi. Kita filter dulu apakah berita itu mengandung hoax atau tidak. Apalagi sekarang sudah akan memasuki tahun politik, sehingga diharapkan umat, terutama untuk umat ini itu bisa cerdas dalam berliterasi. Sehingga ICHI seperti tadi Pak Ketua sampaikan merupakan mitra strategis. Memang penguatan literasi ini adalah tugas dari pemerintah, tetapi pemerintah tidak akan berdaya bekerja sendirian, sehingga harus menggandeng mitra strategis. Dalam hal ini adalah Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia yang digandeng oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk membangun penguatan literasi kepada masyarakat, dalam hal ini umat Hindu. Produk-produk ICHI kami juga mengamati sudah luar biasa. Salah satunya adalah Wedanga. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari di internet Wedanga. Kalau Bapak Ibu agak berat membawa kitab suci yang tadi dibagikan kemana-mana, secara online bisa buka aja Wedanga. Nanti bisa di sana mau membuka kitab Weda cukup dari HP-nya. Nah, itu salah satu produk yang telah di-launching oleh ICHI dengan dukungan dari Kementerian Agama. Kemudian kita juga dari ICHI juga sudah banyak melaksanakan kegiatan penguatan literasi kepada internal pengurus, kepada siswa-siswa pasraman, kepada umat, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan dari Kementerian Agama dalam pemerintah sangat mengapresiasi apa yang sudah banyak dilakukan oleh ICHI terkait dengan upaya untuk penguatan literasi. Jadi umat lain sudah ke bulan naik roket, harapannya kita jangan baru sebatas bolak-balik Cikini Gondangdia. Harapannya kita juga sudah membangun roket untuk siap-siap ke bulan. Kalau bisa jangan ke bulan lagi, tetapi sudah ke planet Mars. Mungkin demikian, tidak akan panjang lebar. Saya menyampaikan, saya mewakili Bapak Dirjen yang kebetulan hadir. Beliau menyampaikan kepada seluruh peserta yang ikut, selamat mengikuti kegiatan Simekrame ini. Semoga
umat kita melalui kegiatan ini, terutama untuk yang hadir, kita bisa semakin guyup, kita semakin harmonis, semakin kuat, semakin solid, dan kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut. Dan sementara tadi Bapak Didi Sumerdaya berkomitmen untuk bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak dan juga antusias terhadap kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan oleh ICH ini. Demikian saja, Sampurna jika kekeliruan, kesalahan dari yang kami ucapkan, sekali lagi kami aturkan sukses. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Petik mangga dapat 5, cuci dulu sebelum bersih. Sambutan saya tidak lama, cukup sekian dan terima kasih. Ini kami buka dengan mengucapkan Om Kawi Genang Astu Namo Sidam Om Anobadrah Keratau Yatuswata. Dengan seizin para ibu penggeser kami, para sesepuh, para senior kami, saya menyatakan kegiatan acara silaturahmi nasional tanggal 16 Desember 2023 bertempat di Ballroom Hotel Sultan saya nyatakan resmi dibuka. Sakit. Baik Bapak Ibu, dengan demikian maka acara SIMA Krama Nasional Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia secara resmi dibuka. Hadirin yang berbahagia, dengan telah dibukanya acara SIMA Krama Nasional Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, maka berakhir sudah rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Yudha Eka Dharma pamit undur diri. Om Santi Om. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu untuk tetap berada di dalam ruangan. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama keynote speakers yang penulis banyak sekali, profesor doktor banyak kita punya. Jadi paguyuban profesor ada, paguyuban doktor ada, paguyuban guru agama juga ada. Tinggal kita membaca enggak? Baca, kemudian dihayati, direnungkan baik-baik dan diaplikasikan di lapangan. Maka contoh misalnya ini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ngomong bangsa Indonesia majemuk. Maka Hindu berbangga punya Bhinneka Tunggal Ika, lengkapnya Tadhana Dharma Mangdua. Ini kata kuncinya di sana. Nanti Pak Budi Sastra yang lain bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Dharma artinya Tuhan, Dharma artinya kebenaran, Dharma juga kewajiban. Dharma agama, Dharma sastra, ilmunya pelajari. Dharma tula, berdiskusi, ya. Dharma gita, budayanya. Dharma dana, anggarannya. Tadi Pak Demar sudah membantu untuk kali. Terima kasih. Bila perlu kita terus bisa bertemu, sayang gitu. Maka Dharma Yuda bertempur pun dengan benar melawan hawa nafsu. Nah, bisa tiba-tiba ingin jadi presiden, tiba-tiba ingin jadi gubernur, ya tiba-tiba ingin jadi jenderal, tidak ada. Tentu ada tahapannya, bertahap, bertingkat, berlanjut, fokus, terus-menerus, tidak terputus, berkesinambungan baru nyampe. Nggak ada yang instan. Ini selalu saya ingatkan. Kita ingin menjadikan tokoh-tokoh kita ini ada muncul nanti jadi leader, jadi pemimpin. Kemudian sekaligus jadi manajer, bukan dealer yang ditulis di wartawan. Ya. Maka kita ingin punya pemimpin yang menjalankan dharma, pemimpin yang sering rajin ke pura, rajin sembahyang, yakin sama yang ini. Kemudian yang juga ingatkan kita semua untuk ingat sabda Timur, jangan sombong. Karena masih muda, sehat, ganteng, cantik, ya punya jabatan, kedudukan dan seterusnya. Yang paling penting jaga nama baik, perorangan, keluarga, satuan, apapun dan umat, barisannya dan seterusnya. Memang ke dalam kita sering menjogak ke dalam, akhirnya peluang-peluang yang bagus itu diambil orang.
maka mari kita kaderkan siapapun ya, umat kita yang punya potensi bagus, kita dorong, pasti kita dorong. Mungkin kita sudah punya hampir 5 atau 6 orang kecamatan Lemanas, betul, bisa kader-kader. Salah satunya dia, ya. Kemudian mari kita siapkan. Masa di orang libur calon presiden tidak ada calon menteri, ya. Terbang. Angsa itu selalu putih. Ini ada angsa hitam yang terbang. Seperti naik di depan di Amerika itu adalah angsa hitamnya terbang, yang tidak terduga. Tapi ada 2 kualifikasi tentang krisis ini. Satu small krisis, yang kedua sudden krisis. Nanti akan dimulai. Yang sudden, tahu-tahu muncul. Pertanyaannya sekarang, kalau kita lihat 9/11 di Amerika, ya, apa yang disebut dengan serangan terhadap menara kembar, apakah sudden atau smoldering crisis? Ya, ada yang menganggap sudden, ada yang menganggap smoldering. Smoldering itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan yang sudah jelas kelihatan, ya, itu disebut dengan black elephant, tetapi dibiarkan saja. Sering ditanggapi dengan tidak apa-apa, Belanda masih jauh, tidak usah khawatir. Tahu-tahu muncul. Dalam kenyataannya yang putih ini adalah yang smoldering. Yang hitam ini adalah sudden. Lebih kecil yang sudden. Yang sering adalah smoldering. Smoldering ini adalah berkaitan dengan masalah sesuatu yang sudah jelas kelihatan tapi dibiarkan. Tidak apa-apa, kira-kira begitu. Ini yang sering disebut dengan istilah teori angsa hitam, black swan, ya. Teori gajah hitam. Istilah pepatah dulu, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Sesuatu yang sudah kelihatan, yang disebut dengan black elephant itu, masalah yang sudah terlihat oleh semua orang, tidak ada yang mau mengatasinya. Orang pokok, tenang saja, tidak usah parno. Itu yang menghasilkan masalah yang sudah dinanti tiba-tiba akhirnya meledak. Bapak Ibu sekalian, itulah yang harus atau inilah yang harus diwaspadai sehingga krisis ini kita tidak hadapi. Ya. Di prakrisis seperti sekarang ini kita harus betul-betul melaksanakan. Di antaranya apa yang kita lakukan sekarang, mari kita lihat lagi literasi agama. Mari kita lihat lagi. Karena kalau umpamanya kita melupakan itu, kita betul-betul akan siap menghadapi apa yang disebut dengan krisis itu. Di prakrisis inilah kita harus waspada betul. Sebelum akhirnya kita harus melakukan contingency plan, suatu langkah kuratif. Ya, sebelum kita masuk ke manajemen krisis. Tetapi kalau umpamanya di manajemen krisis ini bisa kita asati, kita masih lumayan recovery. 65 kita bisa, 98 kita. Saya lingkari di sini apa yang kita lakukan sekarang ini adalah lingkaran yang sering disebut lingkaran batas atau ambang batas peringatan. Kapan? Ambang batas peringatan itu persis seperti tangan kiri memegang petasan yang siap akan melemparkan untuk meledaknya. Kalau keliru otak, tidak tepat otak memerintahkan tangan untuk melepas itu akan meledak petasan itu di tangan. Tidak hanya tangan yang putus, tapi bisa jadi muka kita juga hancur. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan sekarang ini merupakan langkah-langkah untuk kita masuk di dalam ambang batas peringatan, agar jangan sampai masuk ke ambang batas ledakan, anak panah ini menyentuh ini. Terjadi apa yang dengan krisis itu. Jadi kalau bisa kita tepat dengan menggunakan dua pemerintah, itu kita bisa recovery, kita bisa menghindari apa yang disebut dengan krisis. Bagaimana dengan Bali? Kita coba pertanyakan. Bagaimana dengan umat Hindu di Indonesia? Itu pertanyaan kita. Kita coba pertanyakan itu. Ini harus kita waspada. Ini harus kita waspada. Saya nyambung saja dengan Pak ini. Kenapa harus waspada? 1.000 kita sedang gentayangan.
katanya cemplong berbagai isu kekinian umat dan wacana yang berkembang, polarisasi kelembagaan umat, sikap terhadap keberadaan ISKON, hadirnya lembaga-lembaga baru keumatan eksklusif, masalah-masalah umat lainnya, darmika, konversi agama, pendidikan, kesejahteraan LGBT, berbagai bentuk penistaan agama, pencemaran nama Islam. Ini adalah masalah-masalah yang harus kita coba lihat dengan kembali melihat literasi agama. Ini semua berpotensi membawa kegaduhan, disintegrasi sosial, dan konflik umat. Ini yang betul-betul harus kita waspadai. Ekspektasi umat sangat tinggi kepada para wikam, orang-orang pintar, orang sekolah, tercerahkan dan bijaksana, terlebih menghadapi umat urban di era post-truth, di era transformasi digital, ya, yang akhirnya kita merenung, lalu disinilah perlunya penguatan literasi agama, penguatan 3 kerangka dasar agama itu, tatua kita, etika kita, dan upacara ritual, agar bisa menempatkan agama berperan dalam meningkatkan wawasan kebangsaan umat hidup dalam kehidupan bernegara. Senior kami Pak Cerwacik, guru kami Pak Demer, Pak Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, kemudian Pak Pembimas DKI dari Dirjen Bimas Hindu Buddha, kemudian tuan rumah Pak Nyoman Saryer, Pak Putu Sastra sebagai narasumber, Bu Ande, Bapak Ibu, umat sedharma yang bisa hadir pada pagi hari ini, adik-adik, anak-anakku sekalian, saya merasa sangat terhormat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan sedikit inspirasi atau tambahan pengetahuan, karena developer ini unik, jadi hanya sedikit ilmu, tetapi multi sektor yang terlibat. Saya sangat merasa terhormat, bangga, tapi nggak tahu apa yang saya sampaikan nanti, mudah-mudahan sedikit memberikan inspirasi. Yang terpenting adalah terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh ICHI. Saya lihat di sini banyak irisan-irisan yang mempertemukan kita, himpunan-himpunan. Mudah-mudahan ICHI ke depan bisa lebih memperbesar himpunan-himpunan yang ada. Tiang sama Pak Nyoman Saryo laksanakan Simokramo di Hari Raya Saraswati. Ini tanpa berbanyak kata, kami akan berikan kesempatan pertama kepada pembicara pertama Pak Nyoman Wado untuk menyampaikan paparan beliau, sharing beliau, kurang lebih 30 menit Pak Nyoman. Kurang boleh. Sehingga nanti boleh kesempatan